kita akan belajar firman Tuhan itu dengan tema dipilih untuk melayani. Mari kita membuka terlebih dahulu firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Baik, kita akan membacanya bersama-sama karena ini hanya satu ayat saja. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi kita baca 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini dinyatakan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa ada satu pemilihan yang terjadi. Pemilihan itu dilakukan oleh oknum yang tidak mungkin salah, Tuhan yang tidak mungkin khilaf, Tuhan yang tidak mungkin membutuhkan pertimbangan daripada siapapun di luar dirinya untuk memutuskan yang terbaik, untuk menetapkan yang paling indah di dalam seluruh dunia ini. Itulah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus. Maka di dalam nats yang kita baca ini dimulai dengan kata bukan kamu. Mengapa kata ini muncul? Kemungkinan sekali murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus waktu itu sudah mulai meragukan. Apakah kami mampu? Apakah kami layak? Apakah kami cocok ini sekarang disandingkan dengan Tuhan Yesus, diperbuat menjadi muridnya Tuhan Yesus? Apakah kami ini orang-orang yang layak? Kira-kira itu. Dan banyak lagi alasan-alasan yang sering sekali membuat kita minder, yang sering sekali membuat kita merasa tidak mampu dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan kamu, bukan karena keputusanmu, bukan karena pertimbanganmu, bukan karena kalkulasimu yang sudah mantap sehingga engkau mengikut aku. Bukan karena engkau sudah orang menjadi hebat sekali di dalam memprediksi ke depan apa yang terjadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menarik sekali kata-kata ini. Kalau dikatakan bukan kita tetapi Tuhan, itu memberi suatu kepastian kepada kita bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita dengan keberadaan kita sekarang ini. Sekarang kita sedang melihat siapa diri kita dari orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang barangkali juga tidak begitu hebat kalau dibandingkan dengan dunia ini. Baik itu dari status sosialnya, baik dari hal-hal itu yang kita miliki, misalnya ilmu pengetahuan kita, pendidikan kita, dan kekayaan kita. Tentu bukanlah kita yang cocok di sini. Bukankah para orang-orang ahli di sana, orang-orang yang hebat di sana, dari ras tertentu yang memang mereka selalu unggul di dalam hal apapun, di dalam pertandingan apapun di dunia ini? Nampaknya bukan kita. Karena yang didampingi ini adalah Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, tidak ada yang menandinginya. Bukan menjadi seorang pengawal, misalnya pengawal seorang presiden. Baru-baru ini Elizabeth kedua itu meninggal. Begitu wah, memang di samping dia adalah seorang ratu, tetapi dia adalah orang yang sangat lemah lembut sehingga banyak yang mencintainya. Semalam saya mengikuti itu, pemakamannya begitu megah sekali.
Dan tentu orang-orang yang ikut di situ dipilih, ditentukan. Hanya 2.000 itu yang ada di sana. Sampai di gereja itu saya lupa, tetapi itu sangat terbatas sekali. Ketika mereka dipilih, tentu itu punya kualifikasi yang sangat tinggi sekali. Di samping mereka harus punya kekerabatan yang dekat dengan kerajaan. Tentu itu adalah orang-orang ahli. Mereka misalnya itu presidennya Amerika, John Biden itu bisa ikut di situ. Ya, lalu kita mengatakan cocoklah ya. Menghadiri pemakaman seorang ratu, iya orang-orang hebat lah. Karena memang terbatas tempat itu, terbatas itu. Karena inilah paling banyak dikerahkan polisi sepanjang sejarah Inggris dalam hal apapun. Di samping menghormati sang ratu, itu juga adalah untuk keamanan yang sangat-sangat perlu prima waktu itu. Dan orang-orang di sana benar-benar adalah orang-orang terpilih karena kualifikasinya memang hebat. Nah, kalau sekarang kita yang dipilih untuk mendampingi, untuk bersama-sama, lebih tinggi daripada Ratu Elizabeth kedua itu, lebih tinggi daripada raja apapun. Kita akan berkata nggak salah. Apa ini tidak salah? Apa ini adalah sesuatu lelucon saja? Apakah ini, kata anak-anak muda, prank kali ini? Jadi pura-pura diberikan kepada kita harapan yang tinggi. Rupanya tiba-tiba kita sangat-sangat kesal dan kita malu. Karena kita ini hanya dapat prank saja. Tidak benar-benar kita ini dipilih. Tuhan katakan, akulah yang memilih. Keyakinan itu harus ada kepada kita semua. Bagaimanapun aku tidak masuk kualifikasi pun saya ini, ternyata Raja segala raja, penentu segala zaman telah menetapkan dan memilih kita. Itu yang harus kita banggakan. Di dalam pemilihan pertama itu sebenarnya kita dipilih menjadi anak-anaknya. Kita dipilih menjadi orang yang diselamatkan. Coba bayangkan ibu-ibu, sepanjang ini sangat jauh sekali, bermiliat-miliat orang di sana sebelum kita. Lalu sang pemilih itu berjalan di depan mereka, tepat di depan mereka. Satu demi satu telah dijalani. Lalu kita sudah mulai membuat statistik. Oh, setiap orang yang panjang rambutnya kayaknya dipilih. Lalu tiba-tiba tidak yang panjang rambut yang dapat, yang botak justru. Tadi bukan. Berarti kriteria soal panjang dan pendeknya rambut tidak masuk. Lalu kita lihat orang yang kulit putih banyak yang dipilih. Oh, berarti harus kulit putih dong. Tiba-tiba kulit putihnya tidak dipilih, banyak kulit hitam yang dapat. Lalu kita coret tentang kulit, tentang kepintaran, orang-orang yang pintar. Lalu kita coret pintar, kita coret semua. Tidak ada satupun kriteria yang bisa akhirnya kita buat. Loh, apa dong yang membuat Tuhan memilih? Apa yang dibuat Tuhan kriterianya untuk memilih siapa yang akan menjadi pengikutnya, siapa yang akan diselamatkan ini? Ternyata tidak ada sama sekali. Dan ternyata lagi ketika dia memilih ibu-ibu, 1, 2 terlangkah, yang ketiga dapat. Tetapi dari yang ketiga ke 103, berarti ada 100 yang terlangkahi, tidak terpilih. 103 setelah nomor 3 langsung 103. Antara 4 dan 102 tidak dipilih, 100 orang tidak dipilih. Oh, 100 orang. Kita sudah mulai, 100 orang tidak dipilih. Tiba-tiba melejit lagi angka itu. Bukan 100, 1.000.000 orang tidak terpilih dari jajaran. 1 juta, 2 juta, 5 juta. Dalam pemilihan itu biasa-biasa sajalah. Lalu tiba ke 10 sebelum ibu. Misalnya ibu adalah nomor 2.030.000. Sekarang sudah 2.010.000. Atau iyalah 2.010.000. Udah nomor 2.010.000. Tinggal 10 lagi. Lalu ibu-ibu karena pilihan ini antara hidup dan mati, antara masuk neraka dan dimasukkan ke sorga, antara dikatakan oleh Tuhan Yesus, mari engkau menjadi hambaku yang kuselamatkan, dengan tidak.
Lalu 10. Ibu-ibu berpikir, jangankan 10, 1.000.000 orang saja pun udah pernah terlompat. Jangan-jangan nanti sudah menjadi apa? 2 miliar 1 juta. Jadi sudah jauh di sana. Ibu akan terlangkahi. Sekarang nomor itu 2 miliar 10 sudah. Ibu adalah nomor 2 miliar 20. Tiba-tiba Yesus sang pemilih itu ada di depan. Dengan senyumnya. Mari buruku, mari anakku, engkau kupilih. Bacalah kitab Roma. Begitu Paulus menggambarkan. Lalu Paulus berkata, waduh, betapa agungnya engkau. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku jago. Tidak ada sesuatu apapun di dalam diriku sehingga engkau memilih aku. Apakah yang harus kuperbuat ya Tuhan? Bagaimana kalau begitu dalam hidup kita? Saya kira pasti akan berbeda-beda juga reaksi kita. Tergantung si style kita atau sifat dasar kita ya. Ada orang, menangis dia. Pasti ada. Ada orang, terima kasih. Aku dipilih bukan karena ada hebatku, bukan karena ada aku dipilih. Padahal 1 juta pernah terlangkai. Kok aku dipilih ya? Aku ingat-ingat dulu, apakah aku baik? Apakah aku lebih baik dari orang lain? Apakah aku lebih cantik? Apakah aku lebih... Tidak, semua tidak. Kenapa dong Tuhan pilih aku? Maka ada lagu itu kan, mengapa engkau pilih aku? Mengapa engkau pilih ya Tuhan? Yesus hanya jawab, aku mencintaimu. Jangan tanya lagi mengapa dia mencintaimu. Tidak ada alasan apapun. Ada juga orang yang menangis dengan kuat, terima kasih Tuhan, makasih. Ada juga orang kali, puji Tuhan, hore, berbentuk-bentuk orang. Tetapi saya meyakini tidak ada yang datar waktu itu. Waktu dipilih lagi ibu, biasa aja kali, ada. Biasa aja, emang pantas saya dipilih, ada. Tidak ada yang pantas. Semua kita pasti reaksinya pasti ekstrim. Kalau nggak menangis, terharu, berkata, ada orang yang selalu girang, aduh, aku ikut. Dipilih dan pemilihannya itu tidak mungkin salah. Karena akulah yang memilih engkau, bukan kamu yang memilih aku yang memilih engkau. Maka di sini Tuhan itu sempurna dalam semua rencana dan tindakannya. Tidak ada yang keliru dan tidak ada sesuatu yang diperlukan Tuhan di luar dirinya untuk mengoreksi dan memperbaiki semua tindakan dan perbuatannya. Hal itu berarti apa? Kita terpilih oleh Tuhan bukanlah sesuatu yang salah atau celaka, insiden. Masih aja itu. Salah kali itu. Maka kalau Tuhan katakan, aku yang memilih engkau, pasti benar, tidak mungkin salah. Amin. Itulah yang kita alami di dalam Yesus. Itu juga berarti apa? Tuhan pasti mengatur. Tadi kan kita orang lemah. Lalu pertanyaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya muncul ini pasti karena mereka sudah mulai minder. Lalu apa? Bagaimana kami ini? Gak sanggup kami ini. Banyak masalah kepada kami. Petrus sudah mempertunjukkan itu. Waktu semangatnya Petrus. Mau kemana pun engkau Yesus. Sampai mati pun engkau Yesus. Aku akan terus mengikut engkau. Tidak akan meninggalkan engkau seperti yang lain itu. Yesus menoleh Petrus, sebelum ayam berkokok, berapa kali Petrus sudah menyangkal? Engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Waktu saya membaca itu, saya merasakan begini, jangan-jangan memang waktu Petrus berkata itu, gak ada, bukan dia bohong, tapi perasaannya saja, aku akan terus ikut Yesus. Aku akan terus ikut Yesus. Rupanya ada suatu tantangan yang datang. Lalu dia menyerah dengan itu. Jadi waktu dia mengungkapkan itu, jangan juga kita katakan, pura-puranya waktu itu Petrus mengatakan enggak. Jangan-jangan benar sesaat itu dia berkata memang aku mau mengikut Yesus. Tetapi waktu serangan datang,
ini kan yang mengikut Yesus itu. Dan dia sudah merasa, kalau saya mengatakan saya pun akan terancam mati. Lalu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi Yesus mendatangi dan melihat Petrus waktu itu. Dan Petrus menangis dan menyesal. Apa maksudnya bagi kita? Yesus menopang Petrus sampai kepada akhirnya nanti. Akhirnya Petrus ingin lari dari pelayanan itu. Itulah sebabnya, udah mati Yesus, sudahlah baliklah kita lagi menangkap ikan. Ibu-ibu, Petrus itu sempat mau balik menangkap ikan. Tadinya kan dia penangkap ikan, lalu Yesus memanggil, engkau sekarang bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Tetapi pada akhirnya waktu itu Petrus sudah mau kembali lagi menjadi penangkap ikan. Maksudnya sudah habislah Yesus, aku tidak mau lagi, aku mau hidup lagi kepada hidupku yang lama itu. Untung saja lagi Yesus datang. Waktu Petrus sudah 1 harian menangkap ikannya, Yesus katakan, lemparkan sebelah kanan. Mereka tahu bahwa itu Yesus. Lalu Yesus katakan, goreng dulu ikannya. Makan ikan gorenglah mereka. Dari situlah mulanya. Petrus kembali apa? Petrus kembali bersemangat. Itu yang dikatakan di sini. Maka sudah pasti akan mengatur segala sesuatu supaya pilihannya kepada kita menjadi efektif, berhasil. Lalu saya mendaftarkan di sini. Dia pasti menguatkan kita. Jangan takut ibu-ibu atas pilihan ini. Pilihan untuk apa nanti akan kita lihat. Jangan takut. Ada orang yang takut, aku tidak akan mampu. Memang siapapun kita tidak akan mampu. Ibu-ibu kira kami yang berdiri di depan ini, yang berkoar-koar lebih semangat itu, tidak ada juga rasa kecut seperti yang dialami kebanyakan orang. Ada kali pun, istilah orang Medan, ada kali pun. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan menguatkan? Dia selalu memberi kekuatan. Ketika kita ingin lemah, tetapi Dia selalu mendorong, membuka jalan. Engkau tidak sendirian. Engkau lemah, kepada jemaat di Efesus itu dikatakan, tetapi aku menguatkan engkau. Dialah Allah yang akan menguatkan kita. Dia memperlengkapi. Aku gak tahu apa-apalah. Mau singers pun gak bisa. Mau main musik apalagi. Mau apa pun gak bisa. Perhatikan, firman Tuhan berkata, aku memilih engkau. Dia juga yang sanggup memperlengkapi kita. Aku tidak punya apa-apa. Dia juga yang akan membuat kamu menjadi apa-apa. Amin. Ini pegang. Kalau Dia memilihmu, maka tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Dia yang akan menguatkan ketika kita lemah. Dia yang akan memperlengkapi kita orang-orang yang serba kurang ini. Dia juga yang menjagai. Kita tahu banyak yang terjadi di sekitar kita yang akan menjerumuskan kita, yang akan membahayakan kita. Tahukah kita bahwa Tuhan juga yang akan menjagai? Amin ya. Amin. Beberapa waktu yang lalu kami pergi ke tebing. Lalu seorang ibu mengingatkan suatu peristiwa yang pernah terjadi di situ. Ruangan itu kecil karena itu hanya rumah, tapi ibu itu menyediakan rumah itu untuk persekutuan siswa. Udah lama sekali. Lalu waktu kami sudah mulai ibadah, orang-orang di sekitar itu sudah membawa golok. Jadi nggak sampai segini jaraknya, mungkin dari sini ke pintu sana, karena nggak begitu besar rumah itu. Jadi saya di sini khotbah, itu pintu, jadi anak-anak menghadap ke sini lah, supaya jangan suka lihat keluar. Lalu dia mengacungkan, keluar kau, ku bunuh kau, keluar kau, ku tebas kau. Goloknya ini, ibu-ibu kira tajam, enggak, karatan. Jadi sekiranya kena, bukanlah putus tapi bisa infeksi. Karena benar-benar karatan.
Tuhan gimana ini? Saya terus berkhotbah. Setelah selesai khotbah, saya keluar, mereka yang lari. Lari maksudnya mundur semua. Apa terlihat gagah saya? Enggak. Apa otot saya sehingga mereka ketakutan? Pasti bukan, pasti bukan. Saya pastikan itu tidak. Saya pastikan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat ganas waktu itu. Kenapa ya? Saya pikir begitu. Dan ibu itu masih ingat dan dia ceritakan lagi. Kepada banyak orang saya nggak ceritakan, termasuk kepada keluarga saya nggak ceritakan karena kayaknya kurang membangun nanti jadi ketakutan. Saya pikir, iya. Adakah yang mengancam kita dalam hidup kita? Banyak, saya tahu banyak. Tetapi dia berkata, aku memilih engkau. Itu maksudnya, aku yang bertanggung jawab loh. Aku yang membuat semuanya akan efektif. Aku yang akan menguatkan, aku yang akan memperlengkapi, aku yang menjagaimu. Aku juga yang mendorong ketika kita sudah mulai tidak mampu lagi. Maju. Aku juga yang menuntun. Kita tidak tahu langkah-langkah kemana. Kita dituntun ini, kiri, kanan sedikit, belok sedikit, satu langkah ke kanan. Nah, maju sedikit. Dan itu semua memang ranjau itu. Tetapi ketika dia menuntun, kita akan mantap beres jalan kita semua. Amin. Dan dia yang menggendong. Mengapa saya buat ini menggendong? Penting juga rupanya kita ini digendong. Orang-orang tua masih digendong ya kan? Enggak lah. Bapak-bapak ada yang masih menggendong ibu sekarang. Enggak mampu lagi. Kepingin juga sih digendongnya, tapi ngat sih bigoting menggebing dah angguson nari hati setelah dah berapa lah hatong gendong hati. Tapi nggak sanggup lagi. Ini kalau digendong bisa nggak ya? Digendong itu ada terinspirasi, ada sebuah lukisan, ada dua jejak kaki, dua pasang, lalu kemudian satu pasang, tinggal satu pasang. Diingat-ingat kemana satu pasang lagi kaki ini? Kok tiba-tiba tidak ada lagi satu pasang. Lalu dirujuklah waktu-waktu itu. Waktu keadaan agak-agak berat masih dua pasang. Lalu waktu sudah sangat berat tidak mampu lagi, memang tinggal satu pasang. Lalu dia mengeluh di dalam mimpi ini, dia bercerita begini. Dia mengeluh kepada Tuhan, lihatlah Tuhan, waktu aku senang-senang memang Engkau mendampingi aku. Buktinya bekas kaki kita berdua masih ada, makanya dua pasang. Sekarang lihat, waktu aku dalam kesulitan, dia rujuk ke situ. Hanya satu pasang, Engkau meninggalkan aku, tidak ada lagi jejak kakimu di situ. Lalu Tuhan katanya menjawab dia dalam mimpi, bukan, karena engkau gak mampu lagi berjalan, ku gendong kau. Jadi gak ada lagi jejak kakimu, jejak kakiku yang satu itu. Ngerti maksudnya? Ada saatnya kita sangat lemah, sudah terpuruk, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seperti Eli yang baru bertanding dengan orang-orang Baal itu, nabi-nabi Baal itu. Tiba-tiba istri raja itu berkata, besok akan kumatikan itu ya. Dia tiba-tiba lemas sekali. Maka dia katakan, tidak ada lagi yang mengikut aku Tuhan. Tuhan menggendong dia. Adakah saatnya ketika kita mulai ikut, ketika kita mau bekerja dalam jalannya Tuhan, kita ini benar-benar terpuruk, tidak mampu lagi. Ingatlah, bukan hanya menuntun, tetapi menggendong pun. Artinya tidak ada lagi sama sekali bagianmu di situ. Aku menggendongmu. Amin. Lalu untuk apa? Semua tadi pilihan itu memang adalah pilihan untuk ikut Tuhan Yesus, untuk bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan Yesus, untuk bersama-sama di dalam kekekalan. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan ini. Malik sebentar. Lalu dia katakan, dan aku telah, setelah bela ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sudah selesai itu kita bahas. Dan aku telah menetapkan kamu. Ya.
Oh ini. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ternyata Tuhan punya maksud. Yang tadi semua yang saya katakan tadi pasti efektif. Dia yang menolong, dia yang menopang, dia yang memperlengkapi, dia yang menuntun, dia juga yang menggendong. Supaya kita pergi menghasilkan buah. Kita dipilih untuk menghasilkan buah. Itu secara singkat Paulus katakan, kalau aku masih hidup, itu berarti bagiku menghasilkan buah. Lalu Paulus menjelaskan apa yang dimaksudkan menghasilkan buah. Seluruh hidupnya didedikasikannya bagi Tuhan. Seluruh hidupnya didedikasikannya untuk jemaat supaya mereka bertumbuh. Selama aku hidup, aku terus-menerus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan, melayani sesama. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak satu pun di antara kita, perhatikan itu, tidak satu pun. Yesus datang, lihat, pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi diri bagi kita. Maka kita pun wajib hidup seperti dia. Seperti dalam 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa maksudnya ibu-ibu? Ya, kita sudah dipilih dari bermiliar. Mari, aku mengasihimu. Engkau ikut dalam rombongan ini. Marilah. Mereka dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, bahwa dia sudah dipilih oleh Kristus, bahwa dia sudah diselamatkan, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus mempertunjukkan teladan kepada kita selama hidupnya melayani Tuhan, melayani sesama, mengorbankan hidupnya. Panggilan itu pun datang kepada kita. Ibu-ibu yang lama, jangan terlalu lama juga. Yang masih sedang-sedangnya lamanya, yang baru, ayat ini bukanlah terlalu tinggi bagi kita. Dia mengatakan tidak satu pun di antara kita yang tinggal diam, hanya penonton, tidak berbuat apa-apa, tidak bereaksi apa-apa. Tetapi justru saat ini aku memperlengkapi engkau. Jangan takut, jangan takut. Aku menggendongmu, aku memperlengkapi engkau, aku menuntunmu, aku mendorongmu, aku yang akan menolongmu di dalam banyak hal dan tidak perlu takut karena akulah penguasa segala sesuatunya. Sekarang kamu disuruh untuk pergi menghasilkan buah. Ada beberapa yang bisa. Coba kalau kita lihat tujuan penciptaan baru maupun penciptaan yang lama. Di situ dikatakan Alkitab, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kita. Hal-hal yang baik apa? Sama menghasilkan buah, sama dengan kesimpulan Paulus, melayani. Selama aku ada di dunia ini memberi makna kepada kerajaan Tuhan dan kepada sesama, kata Paulus. Nanti akan kita lihat bentuk-bentuknya. Tidak harus seperti saya ini berkhotbah, tidak. Tetapi semua kita harus ambil bagian berperan dalam kerajaan ini. Apapun bentuknya nanti akan kita lihat. Jadi tujuan penciptaan, mengapa kita ada di sini? Iya. Paulus katakan mati itu keuntungan bagiku. Tapi kalau aku harus hidup, itu artinya bagiku apa? Menghasilkan buah. Jadi mana yang kupilih? Maksudnya antara mati dan hidup. Aku nggak tahu. Lebih baik sih mati. Kenapa lebih baik mati? Aku cepat datang kepada Kristus, menikmati kemuliaan Kristus. Kan itu kata Paulus. Tetapi lebih penting untuk apa? Aku ada di sini supaya kemajuanmu semakin nyata, kata Paulus. Jadi Paulus sederhana sekali filosofi hidupnya. Itu apa? Kalau aku hidup, itu artinya aku melayani, memberi buah. Kalau aku mati, enak. Jadi dua saja. Mengapa kita masih hidup? Kalau bagi orang yang tidak percaya, itu diutarakan dalam 1 Petrus. 1 Petrus itu berkata, mengapa masih belum digenapi, belum mati semua orang ini? Supaya mereka punya kesempatan datang kepada Yesus.
Jadi orang-orang yang belum percaya itu diberikan Tuhan waktu bagi mereka. Sebenarnya secara teologis mereka itu diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil dan mereka akhirnya datang kepada Kristus. Oke, itu lain kali kita bicarakan. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, kalau mati kan akan ke surga ya. Amin. Ada nggak masih ragu di sini? Kalau mati, nggak tahu-tahu lah kok. Masih ada nggak? Saya harap tidak. Kalau masih ada, perlu pelayanan lagi. Bukan heboh kali pelayanan. Memang perlu, itu yang paling dasar. Tetapi saya mengatakan, kalau toh begitu, kalau mati pasti masuk surga. Saya sudah katakan tadi, lebih enak surga atau dunia ini? Iman kita katakan surga kan? Maka sebenarnya lebih cepat lebih baik ya. Sebenarnya. Iya kan? Tapi mengapa kita izinnya? Saya sengaja tadi tidak membuat lucu, tapi lucu itu rupanya ya. Sebenarnya lebih baik loh. Tapi mengapa kita ini belum mati, belum masuk surga di Tuhan kata? Itu jawaban Paulus. Supaya aku menghasilkan buah. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ini jaga kesehatan, makanan, yang kolesterol, bukan karena takut mati, bukan, supaya aku tetap sehat melayani Tuhan. Harus itu prinsipnya ya. Jadi tidak ada orang yang menjaga kesehatannya supaya bugar, dalam arti apa? Supaya dibangga-banggakan orang. Enggak. Lihat, Paulus katakan, selama aku masih hidup itu berarti bagiku menghasilkan buah. Jagalah kesehatan ibu, jagalah kebugaran ibu. Makan, berolahraga yang baik. Bukan karena takut mati, karena mati adalah keuntungan. Tetapi karena apa? Supaya aku masih bisa digunakan oleh Tuhan di dunia ini. Amin. Itu aja. 2. Selama ibu masih diberikan, itu berarti bagiku menghasilkan buah. Mau yang tua, sama. Kalau tidak, udah Tuhan panggil kita ini. Benar. Maka Paulus simpulkan begitu. Itulah sebabnya aku tahu aku masih ada di sini. Maksud Paulus, berarti aku belum mati karena masih digunakan. Nanti di dalam 2 Timotius dikatakan, darahku sudah mulai dicurahkan, nyawaku sudah bentar lagi akan mati aku. Dia udah tahu akan mati dia. Mengapa? Sudah cukup tugasku di dunia ini. Jadi Paulus menentukan waktunya ada di dunia ini apa? Untuk menghasilkan buah. Maka dia katakan, berarti selama aku ada di dunia ini, yang masih muda, yang sudah tua di antara kita, jangan ibu-ibu kira kita diberikan panjang umur untuk tujuan yang lain, kecuali menghasilkan buah, memberi kemuliaan bagi Tuhan, untuk menolong teman-teman kita yang belum percaya, menolong saudara-saudara kita yang lain. Tidak ada yang lain. Kecuali itu, maka kita akan diberikan waktu masih oleh Tuhan. Amin. Bisa nggak saya simpulkan begini? Walaupun itu mungkin sedikit melompat, tetapi boleh juga kita pikirkan begini. Jangan-jangan kalau nggak ada lagi gunanya kita di dunia, udahlah cepat-cepat aja lah kau, kata Tuhan. Nyemak-nyemaknya aja kau di dunia ini ya kan? Udahlah cepat aja. Udah sama dengan Tuhan Yesus. Di sini nyemak-nyemaki, ya kan? Jadi kalau mau perlu lagi umur sama kau menghasilkan buah ya, kan kira-kira begitu. Jadi jangan nanti kalau udah sakit, Tuhan berilah kami umur panjang. Oke, ku kasih. Untuk apa itu? Supaya aku Tuhan bisa menghasilkan buah. Itu aja doamu. Tuhan masih banyak yang mau ku kerjakan. Untuk anak-anakku, untuk gerejaku, untuk persekutuan Ibu Lydia, masih perlu aku mengajak-ngajak temanku Tuhan, supaya target Ibu Lydia ini sampai 50 sampai 100. Nanti 100 kita ini. Setelah 50 tahun depan 100. Boleh? Boleh dong. Kenapa enggak? Lalu Tuhan katakan, iya anakku ya. Silakan ya, kerjakan dengan baik. Tuhan masih sulit. Sudah, nanti akan kukasih. Kan kira-kira gitu. Dia adalah Bapa yang mengerti kita. Paulus katakan, selama aku di dunia ini menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang tidak akan menghasilkan buah, udahlah cepat-cepat aja lah. Ya kan? Gak ada lagi gunanya. Agak-agak kasar dulu sedikit ini. Kursi pun jadi cepat rusak. Didudui terus gak ada gunanya. Saya pernah dengar khotbah itu dari Pak Tianse itu. Jadi ingat sekali saya itu. Udah diajaknya banyak orang. Lalu disuruhnya, enggak ada yang berbuat. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Enggak ada.
Lalu dia khotbahkan begini, karena dia orang Karo, saya coba-coba aja dulu agak-agak logat Karonya. Kalian ini datang ke persekutuanku, tak ada pun gunanya. Minggu depan kalian gak usah datang lah. Rusak kursiku itu, indah. Rusak kursi. Aduh, kalau IPDP ini belum pernah lah bilang gitu ya. Pakai aja lah, kalau rusak kita beli lagi, ya kan? Asallah setia datang. Tapi jangan-jangan tahun depan udah mulailah kita buat begitu ya. Rusak kursi ini, tiap datang Ibu Lydia ini terus, enggak ada buahnya. Kira-kira gitu. Tahun depan udah kita mulai, enggak lah, eci-eci aja. Tapi maksudnya di situ, tentu tidak ada di antara kita ini yang diinginkan Tuhan seperti itu saja, terus seperti itu saja. Lakukanlah apa itu, nanti akan kita lihat. Kita diselamatkan untuk melayani Allah. Alasan kita diselamatkan, kita tidak melayani Allah sebagai ucapan, kita tidak melayani, ini ada pasti. Kita melayani Allah sebagai ucapan syukur yang dalam atasnya telah dikerjakan bagi kita. Jadi kata tidak ini tidak. Itu 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ingat ini ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang ajaib yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan mengambil kita dari kegelapan, pardosa na utusan, orang-orang yang sangat-sangat suka dengan dosa, sekarang diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena engkau baik? Tidak. Aku mengasihi engkau, itu aja, titik, tidak ada yang lain ditambahkan di situ. Aku mengasihi engkau, hai pendosa, datanglah. Tetapi dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi maksudnya jelas. Mengapa kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ajaib, Tuhan menyelamatkan manusia berdosa. Tidak ada yang lebih sulit dari situ. Perhatikan, dia menciptakan bumi, langit, bintang-bintang, jadilah dari singgasana. Tetapi untuk yang satu ini, menyelamatkan manusia berdosa yang dekil, dia harus turun dari tahtanya ke dunia ini. Datang sebagai manusia, terhina sampai mati di kayu salib. Hanya, kalau boleh kita katakan hanya itu, tetapi justru itu yang terbesar. Saya sudah katakan tadi, untuk menciptakan matahari sana. Jadi, dinamainya lah bintang-bintang itu, maka jadilah demikian, kata pemazmur. Untuk bintang-bintang tinggal di tahtanya saja. Jadi. Tapi untuk kita orang berdosa, dia harus datang ke dunia ini. Tetapi mengapa dia melakukan ini? Ini dia. Supaya kamu juga memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Tidak sembarangan kita diselamatkan, tapi untuk memberitakan itu. Kita dikuduskan untuk melayani. Kitab Ibrani ini berkata hati nurani kita dikuduskan. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Akhirnya kita diberi hati yang baru. Kita sudah mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan dosa ini. Jijik mulai dengan dosa. Walaupun masih terus bergumul, kita masih terus terkait dengan itu. Tapi sudah mulai. Lalu untuk apa semuanya itu? Untuk melayani Allah yang hidup. Nanti baca ya, Ibrani 9 ayat 14 sambil dicatat. Supaya jangan ngantuk. Ada pencatatan. Ini sore-sore memang ada waktu ngantuk ini. Ya? Baik. Terakhir untuk ini, kita dipanggil untuk melayani. Kita mungkin mengira ini yang salah mengerti. Dipanggil oleh Allah merupakan suatu yang dialami oleh para misionaris, gembala, pekerja gereja, purnawar waktu lainnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Amin. Kisah para rasul, ibu-ibu bacalah. Memang ada orang-orang yang mengurusi gereja. Tetapi hampir bisa kita katakan tidak ada orang awam. Orang awam maksudnya di gereja itu kan misalnya penetua, samas untuk GKPS, pendeta, diakones atau apalah yang lain-lain. Ada jabatan-jabatan gereja ya. Apakah kira-kira itu
Lihat, bacalah kitab Kisah Para Rasul. Mereka semua berbuat, kecil besar, kaya miskin, semua, tidak ada yang tidak berbuat. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Kami ini hanya jemaat biasa, penonton, tidak ada penonton. Semua orang melakukannya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 ini dikatakan kepada semua orang-orang itu diberi karunia-karunia. Di dalam ayat 2 dikatakan siapakah orang-orang itu yang dulunya tidak percaya, yang tidak mengenal Allah, sekarang telah mengenal Allah. Berarti orang yang mengenal Allah, orang yang percaya kepada Yesus, semua mereka diberi karunia. Dan setelah saya baca di dalam Alkitab, kalau semua kita menerima karunia, tidak ada pula karunia menonton. Iya, baca, saya bertanggung jawab. Ada nggak karunia menonton? Sekiranya, memang ada karunia menonton, dia hanya penonton lah, cocok lah, ya kan? Seperti yang dikatakan Pak Tiansa tadi, ya kan? Ngerusak-rusakin kursi aja. Ada nggak? Nggak ada. Semua karunia itu tidak ada karunia menonton. Memang tidak semua karunia berkhotbah, tidak semua karunia bernubuat, tidak semua karunia menyembuhkan, tidak semua karunia berbahasa roh, tidak semua karunia menerjemahkan bahasa roh, dan tidak semua karunia-karunia memimpin, karunia-karunia melayani dan seterusnya. Berbeda-beda, semua kita berbeda-beda, dan justru disitulah sekarang kita berpikir kalau semua berbeda-beda, maka semua harus berfungsi. Kalau tidak berfungsi satu, maka itu namanya timpang. Itu makanya ada orang yang berjalan tidak benar karena kakinya tidak baik. Ada orang yang diamputasi tangannya tidak bisa lagi dengan baik melakukan. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu, perhatikan, yang sudah dipilih, diperlengkapi, bahkan sampai digendong tadi, tidak melakukan tugas pelayanannya, adakah yang timpang dalam persekutuan kita? Ini sudah pasti. Apa yang paling lemah kata Paulus? Mungkin orang menganggap itu paling lemah, tidak berarti, justru itu barangkali yang paling berarti kata Paulus. Maka diberi penghormatan lebih khusus kepada dia. Jadi jangan ada orang yang menganggap paling lemah. Mungkin para pengkhotbah, para MC seperti ini, ibu-ibu merasa itulah yang paling berarti di sini. Ibu-ibu salah besar. Tidak. Semua kita difungsikan oleh Tuhan. Adakah ibu-ibu yang dengan rela hanya mau WA? Jangan lupa ya, nanti kita Ibu Lydia ya, gak bisa saya. Bagaimana kalau saya jemput? Kira-kira gitu. Kayak mana lah Pak jemputnya, minyak BBM kan udah naik, kalau senggolkan ke sedikit itu nanti udah tambahlah minyakku 3 liter udah 30.000. Ibu-ibu, saya sebagai hamba Tuhan berkata, tidak usah terlalu hitung-hitung, Tuhan membalaskannya. Amin. Ada yang mau buka rumahnya PA, aduh kayak mana ya, sofa kami itu susah itu, nanti apanya susah kalau diberesin, harus ke laundry lah dan seterusnya. Udahlah ibu-ibu, laundry kan aja, jangan takut, ibu-ibu akan mendapatkan balik dengan itu. Amin. Kalau buat itu nanti nggak enak lah kalau nggak minum teh manis. Dia minum teh manis, kalau buatlah gorengan ya kan. Gorengan ibu hitung-hitung dengan Tuhan, nyawanya sendiri ibu-ibu sudah kasih. Enggak, kita harus terbuka di sini. Saya tahu bahwa itu berat. Saya tahu bahwa ekonomi kita ini berat. Karena di rumah pun naik sudah. Nah, udah mulai itu. Saya tahu itu. Di rumah kami pun kan udah mulai muncul itu. Saya tahu, tapi saya mengatakan tidak boleh kita menjadi celit. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Berkali itu peran ibu-ibu di sini. Oke lah, ibu-ibu, kita undanglah nanti hamba Tuhan ya, di rumahku aja kita buat. Aduh, nyapu itu lagi nanti, terus harus ku beli gula lagi, nah beli goreng lagi, kan KPA kan seperti itu ya. Saya hanya ingin membuka wawasan kita, jangan kita kira hanya satu bentuk di depan ini saja pelayanan. Apa yang ibu miliki?
Yang ingin menjamu, baiklah dia menjamu. Yang ingin pertemuan, kan ada itu. Kalau itu ada karunia pertemuan. Jadi dia mengajak orang-orang supaya apa? Bisa berdiskusi tentang hidup dengan firman Tuhan. Ada orang seperti itu. Kalau kebetulan Tuhan titipkan kepada kamu ada uang, harta, memang dari situlah Tuhan inginkan kamu berbuat. Jangan pendam sendiri. Jangan kita kira bahwa itu enggak lah. Itu kan uang yang ku cari, suamiku yang cari. Iya. Kalau Tuhan stop bisa enggak? Bisa. Mengapa Tuhan buat kamu berlebih? Supaya melalui itu. Mengapa saya ini ngomongnya lancar, ya kan? Kalau di mahasiswa lebih lancar dari sini, bisa saya buat cepat. Kenapa diberikan saya waktu seperti itu? Ya memang disuruh saya untuk berkhotbah seperti ini. Bisa? Bisa mengerti maksud saya? Nah, saya lakukan. Lalu mahasiswa lebih lancar dari sini. Enggak niat tuh sampai ini itu kesini bebeno sampai gitu kalian bisa. Mengapa Tuhan titipkan kepada saya begitu? Saya dipanggil di sini. Ibu-ibu untuk apa? Ibu-ibu kadang mengajak langsung enak. Saya mau katakan ya, saya belajar konseling. Saya belajar tentang seseorang. Lalu saya lihatlah Kak Sabit yang udah meninggal itu. Sedih, jadi teringat dia. Dilayaninya lah orang, langsung mengaku dosa. Nangis yang dilayani. Apa kau bilang? Kok bisa sampai nangis dia mengaku? Aku tadi udah capek kali, udah kukeluarkan ilmu konseling, ku bilang kan. Enggak ada. Ku bilang aja, Tuhan mencintaimu. Kalau kamu terus seperti itu, hidupmu akan seperti itu. Hah? Kayaknya udah lebih dari situ, ku bilang. Kenapa? Ada Tuhan titipkan kepada kakak itu yang saya tidak miliki. Bahkan yang saya pelajari pun saya tidak bisa dapatkan. Mengapa? Ibu-ibu dah, udah kolan na terus ibu di, tajo, ona kita agak-agak ini dulu kita supaya enak, asal sudah lubang jo pikiran on, tajo itu persekutuan. Gitu. Kalau kami kan agak-agak nggak seperti itu mengajak supaya hidupmu benar, supaya engkau apa, hanya don, sudah lubang jo, udah kolan na terus stres, maredehi dari sini, kadang lebih efektif kan? Kok bisa? Ibu bayangkan kami membuat gitu, mengajak orang. Enggak rohani kata orang kan? Bisa maksudnya. Jadi ada sesuatu yang ibu dititipkan oleh Tuhan yang tidak dipunyai orang lain. Ini dia baca nanti. Kepada masing-masing diberikan berbeda-beda katanya kok. Dan itu sangat efektif kalau ibu-ibu lakukan. Apa sih? Tanya, apa? Berdoakah? Ada orang-orang yang berdoa, tekun berdoa dia, itu dipanggil untuk pelayanan itu. Maka saya singkat aja ini. Tergeraklah oleh kepatuhan. Kan itu tadi kan, kuperintahkan engkau. Kita harus taat kepada raja kita. Tergeraklah oleh rasa syukur. Oh, puji Tuhan, engkau pilih Tuhan. Tadi 1 miliar pun 1 juta pun tidak pernah terlompat. Ternyata 10 lagi yang kau tuduh aku. Puji syukur, aku apa yang kubuat Tuhan. Kepada orang yang sangat kita cintai kan begitu kan. Orang yang sudah sangat berjasa, aduh maunya adalah sesuatu yang mau kubuat sama dia. Sudah sangat berjasa dia bagi kita. Tergerak oleh berkat. Tadi kan katanya, maka setelah itu apa kata firman Tuhan ini? Di dalam ayat 16 ini tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya ingin melompati ini sebenarnya. Saya tahu ibu-ibu tidak akan kekurangan berkat kok dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan takut, Dia yang memeliharamu. Dia memelihara. Saya tidak perlu panjang lebar di sini. Tapi yang mau saya katakan, jangan takut. Dia memelihara kamu. Tuhan akan matanya tertuju kepadamu. Jangan takut. Dan yang terakhir itu untuk tergeraknya oleh kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada sesama. Kalau ibu-ibu lihat mungkin dia kaya, mungkin dia banyak hartanya, tapi ibu-ibu bayangkan mati dia nanti masuk neraka itu loh. Kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus maksud saya. Nah, yang begitu-begitu harus tergerak.
Mereka ini berhahihi, berdansa setiap bulan posting lagi ke Amerika, lagi ke Eropa. Iya doh, ada lagi orang-orang yang tertentu, bahkan ada orang yang sangat menderita, makanya iya sudah menderita di dunia, di neraka pun sangat menderita. Belas kasihan. Aku harus melayani dia, aku harus berbuat kepada dia. Ada sesuatu yang gak aku perbuat. Lalu mengasihi Tuhan, karena itu dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah yang menggerakkan kita. Mari kita mengasihi, tapi bergerak juga dengan sukacita. Jangan murung-murung melayani karena terpaksa, ya kan? Melayani bersukacita. Berat, ada tantangan, ada. Bukan lagi dari luar, sesama kita aja ada tantangan. Sifat-sifat kita kan, benar gak? Sifat-sifat satu dengan yang lain ini. Ibu Lydia ini kalian kira sama semua sifat-sifatnya ini. Tapi lihatlah wajah mereka di dalam bentrok pun bukan gak ada, tetapi mereka bersukacita. Mereka akhirnya menyadari memang Tuhan menyatukan kami, tidak satu karakternya. Ada yang ceplos-ceplos, ada kan? Ada juga yang diam-diam. Perlukah yang diam-diam? Perlu dong. Semua kan tapi semua diam, sepanjang rapat diam. Ada pendapat ibu, sudah. Akhirnya terakhir, apa hasil rapat? Sudahlah. Ya, apa itu sudahlah? Tidak ada. Perlu juga. Jadi perlu itu semua. Yang keras-keras perlu. Yang lembut-lembut perlu. Yang cepat-cepat perlu. Yang sedikit lambat perlu. Masa sedikit lambat perlu? Iya, menyusun ini harus lambat-lambat. Tidak perlu masuki dulu semua, masukkan semua, udah katanya, iya kan, itu ate, alah, itu ani motor asal lipa masuki, nah, akhirnya hancur semua kan, perlu lambat-lambat dulu. Ada yang masang ini tadi perlu lambat-lambat, enggak, pikirkannya juga, perlu enggak di sini apa ya, meja ya, lambat dia pikirkan. Setelah selesai ibadah, perlu juga rupanya katanya, baru selesai ibadah baru dibuatnya. Perlu seperti itu. Semua saling membutuhkan. Amin ya. Jadi sukacita aja. Ada yang berbeda-beda. Oh iya, memang perlu kami semua sebenarnya. Yang terakhir, rendah hatilah. Amin ya. Jangan ada yang tinggi hati. Kalau bukan aku, mana bisa? Aku semuanya itu. Jangan rendah hati. Kalau Tuhan pakai aku, kata adikku di sini baru tobing ini, jadi MC bukan karena kuatku itu, karena Tuhan yang membuat. Kalau kami bisa seperti ini, semua akhirnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala.